Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum binafsi bitaqwallah, faqad faza fawzan adima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah terlimpah pula kepada kita semua selaku umat yang berusaha senantiasa menaati dan meneladani beliau. Saya berwasiat kepada saya pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan dan ketakwaan adalah sebaik-baiknya bekal menuju akhirat kelak. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid Nabi atau bulan Maulud adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal bulan Hijriah. Banyak umat Islam yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi, bahkan hari tersebut menjadi hari libur nasional. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu. Lalu apa hikmah terbesar atas kelahiran Nabi besar Muhammad SAW? Yang pertama, ajaran Islam yang sangat mulia ini bisa sampai kepada kita semua. Yang kedua, kita beruntung menjadi umatnya, karena umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, sesuai firman Allah SWT, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diberi hak untuk memberi syafaat di hari kiamat. Karena itulah kita wajib bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi, dengan cara mempelajari ajarannya sekaligus mengamalkannya. Ada sebuah pertanyaan yang sangat unik
ibadah apakah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua ibadah biasanya contohnya hanya dari Nabi Muhammad SAW, tapi ini ada ibadah yang sangat penting dan ternyata Allah sendiri mencontohkan, yang pasti bukan sholat karena Allah tidak sholat. Bahkan tidak juga zakat, puasa juga tidak. Jadi ibadah yang dicontohkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu-satunya ibadah yang dicontohkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Jadi ibadah solawat Nabi itu malaikat mencontohkan, Allah sendiri mencontohkan. Tapi tentu saja artinya beda. Solawatnya manusia dengan solawatnya Allah itu beda. Allah Subhanahu wa taala memberikan solawat kepada Nabi artinya langsung memberikan. Sedangkan kita bersolawat kepada Nabi artinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW mendapat keberkahan. Tidak hanya mencontohkan saja, bahkan perintah solawat itu langsung berada dalam ayat selanjutnya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan berilah salam kepadanya. Ini bukti pentingnya solawat Nabi, bahkan saking pentingnya solawat Nabi ini menjadi rukun dalam solat. Kalau kita solat kemudian tahiyat dan tidak membaca solawat Nabi, maka solat kita batal. Bahkan untuk solat yang tidak pakai tahiyat, yaitu solat jenazah yang hanya berdiri. Solat jenazah pun solawat Nabi merupakan rukun dalam solat jenazah. Lalu apa hikmah yang luar biasa dari kita membaca solawat Nabi? Sebuah bisnis yang memiliki keuntungan 900%. Artinya modal 1 kembali 10. Modal 1 juta kembali 10 juta. Modal 100 juta kembali 1 miliar. Inilah keuntungan membaca sholawat Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menjelaskan tentang keuntungan membaca sholawat Nabi. Man sholla alayya sholatan 1 kali, sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa membaca sholawat kepadaku, maksudnya kepada Nabi 1 kali, maka Allah SWT memberikan sholawat kepada kita 10 kali. Bahkan ini bisnis yang sangat menguntungkan. Allah SWT membayar cash 10 kali lipat. Sidang jemaah yang berbahagia. Tapi dibalik keuntungan membaca sholawat, ternyata sholawat Nabi itu ibarat pedang berujung 2. Bisa menguntungkan kita sekaligus mencelakakan kita. Jika kita membaca sholawat Nabi 1 kali, maka mendapatkan balasan 10 kali. Tapi jika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut dan kita tidak bersolawat kepada Nabi, maka kita menjadi orang yang rugi. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, sungguh hina dina dan sangat rugi bila namaku disebut tapi kalian tidak mengucapkan solawat. Hadis yang kedua, hadis riwayat Ahmad, pada waktu Nabi Muhammad SAW menjadi khatib Jumat, mau naik mimbar, di tangga pertama beliau membaca amin. Naik lagi kemudian membaca amin. Sampai 3 kali selesai sholat Jumat, sahabat bertanya, wahai Nabi, apa gerangan yang terjadi? Sehingga mengucapkan amin berturut-turut. Lantas
Nabi menjawab, pada saat saya menaiki tangga pertama, malaikat Jibril mengucapkan, sungguh sangat menyesal dan rugi orang yang mendengar namamu disebut, tapi dia tidak mengucapkan sholawat kepadamu. Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin. Yang kedua, sungguh sangat menyesal dan merugi siapa orangnya yang masih memiliki orang tua, tapi dia tidak dapat mengantarkannya masuk surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab amin. Kemudian amin yang ketiga, malaikat mengatakan bahwa sungguh menyesal dan rugi apabila seorang hamba menjumpai bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Nabi pun mengatakan amin. Banyak yang bertanya, mengapa hamba Allah Subhanahu wa taala perlu bersolawat kepada Nabi? Bukankah Nabi sudah selamat